Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman di sana? Semoga sehat-sehat ya seperti aku di sini. Sebelumnya aku udah buatkan video budgeting keuangan untuk yang gajinya 19 juta dengan hutang 2 juta rupiah. Kali ini aku mau buatin sesuai dengan permintaan subscriber aku ya, untuk dibuatkan budgeting keuangan gajinya yang sebesar 7 juta rupiah, termasuk alokasi investasinya. Sebelum menyimak video ini, ayo dong di subscribe dulu ya. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosmed teman-teman semua. Oke, sekarang kita bahas untuk menyusun anggaran ya dengan gaji 7 juta yang statusnya masih single atau belum menikah. Nah, ini adalah tabel untuk jenis-jenis pengeluarannya ya. Kita mulai dari amal 5%, 350.000, kemudian disisihkan untuk tabungan ya 35% atau 2,45 juta rupiah. Selanjutnya untuk rumah tangga 45% ya, masih single. Ini sebenarnya cukup banyak 45% untuk seorang single. Sekitar 3,1 juta rupiah. Kemudian aku asumsikan ya dia nggak punya tanggungan keluarga lain ya seperti ortu atau saudara, jadi bagian ini adalah 0%. Kemudian untuk kebutuhan tidak rutin dianggarkan 5% atau 350.000. Dan untuk kebutuhan pribadi nih ya, kebutuhan pribadi sedia 10% atau 700.000 rupiah. Biar lebih jelas perbandingannya, kita lihat dalam bentuk pie chart ya. Nah, di sini kelihatan porsi terbesar adalah untuk rumah tangga, diikuti dengan tabungan, dan sisanya untuk alokasi pos anggaran yang lain. Berikutnya aku mau menjelaskan untuk alokasi tabungan sebesar 2,45 juta tadi dikemanain aja ya tabungannya. Nah, untuk ini dianjurkan untuk membagi jadi beberapa investasi ya. Di sini ada 5 macam, tabungan 10%, kemudian reksadana pasar uang 10%, emas juga 10%, reksadana pendapatan tetap atau obligasi 15%, dan untuk saham sekitar 55%. Paling besar untuk saham ya, karena kan dia masih single ya, diasumsikan masih muda, jadi paling besar adalah untuk investasi jangka panjang. Makanya untuk saham sekitar 55%. Jadi totalnya tabungan yang tadi itu diinvestasikan ke sini. Berikutnya, untuk yang statusnya sudah menikah tapi belum ada anak, penghasilannya sama 7 juta rupiah. Nah, ini dialokasikan kemana aja ya? Sama aja kayak tadi, ke amal 5%, kemudian tabungan agak berkurang ya, tinggal 20%, karena kan pengeluarannya makin nambah ya, sekarang sudah ada pasangan. Kemudian untuk rumah tangga sekitar 55% atau 3.800.000. Asumsinya masih sama nih ya, tidak ada tanggungan keluarga lain selain keluarga inti, jadi tetap 0%. Kebutuhan tidak rutin sama aja 5%. Kebutuhan pribadi agak banyak karena ada pasangan, jadi nambah 15%, nggak apa-apa ya. Ini ngambil dari tabungan. Oke, berikutnya kita lihat di pie chart. Untuk pie chart di sini kelihatan porsi terbesar masih pengeluaran rumah tangga ya, diikuti oleh tabungan dan kebutuhan pribadi dan lain-lainnya. Untuk investasi bagaimana? Tadi bisa menyisihkan tabungan ya, sekitar 1,4 juta rupiah. Nah, itu kemana aja? Sama aja nih alokasinya ya, dibagi ke tabungan, reksadana pasar uang, emas, reksadana pendapatan tetap, dan saham. Tabungan 10%, reksadana pasar uang dan emas juga 10%, reksadana pendapatan tetap 20% naik ya. Sahamnya 50%, jadi beralih ya ke reksadana pendapatan tetap, jadi 20%, agak nambah karena butuh dana yang lebih liquid ya, karena saham kan kurang liquid, itu jangka panjang. Sekarang sudah berkeluarga, tentunya beda nih. Dan terakhir, untuk yang statusnya menikah dan sudah punya anak dengan penghasilan yang sama. Di sini juga sama ya alokasi pengeluarannya. Untuk amal tetap 5%, tabungan berkurang jadi tinggal 15%, rumah tangga yang meningkat nih jadi 65%, keluarga sama ya 0% ya. Kemudian untuk pengeluaran tidak rutin sama 5%, dan kebutuhan pribadi agak menurun nih, karena konsentrasinya fokus ke rumah tangga, biar bisa nabung 15% tadi. Oke, kita lihat ke pie chart. Pie chartnya pastinya untuk rumah tangga naiknya agak banyak ya porsinya. Kemudian tabungan baru dilanjutkan yang lain. Jadi nanti kalau ingin saving lebih banyak lagi agar memperbesar income, biar bisa tabung lebih banyak.
tabungan kan jadinya tinggal 1.050.000 ya. Nah, ini dialokasikan kemana aja? Sama seperti yang sebelumnya ya, ke tabungan, reksadana pasar uang, emas, reksadana pendapatan tetap, dan saham. Tapi porsinya agak beda nih. Untuk reksadana pasar uang dan emas itu naik ya, masing-masing 15%. Kenapa? Karena lagi-lagi keluarga yang sudah punya anak itu butuh alokasi investasi yang lebih liquid ya. Untuk obligasinya atau reksadana pendapatan tetap 20% dan saham berkurang jadi tinggal 40%. Jadi dikurangin ya alokasi untuk investasi jangka panjang, lebih fokus ke investasi yang lebih liquid. Kenapa harus liquid? Karena untuk dana darurat. Udah jelas ya? Jadi contoh budgeting tadi bisa dipraktekkan buat teman-teman yang gajinya sekitar 7 juta, mungkin antara 6 sampai dengan 8 juta rupiah. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.